Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sebelumnya telah Anda pastikan menonton Surat Dewi kepada Soeharto bagian 1-6. Ini adalah bagian terakhir surat Ratna Sari Dewi Soekarno kepada Soeharto bagian 7. Selesai. Dia secara jujur juga mengemukakan opini pribadinya terhadap segala kebijakan yang dibuat Soekarno, suaminya. Dia mengaku ada kalanya tidak setuju keputusan Soekarno. Akan tetapi di luar itu semua, Dewi tahu betul bahwa apapun kebijakan dan keputusan Soekarno, semua semata-mata dilakukan untuk cinta tunggalnya, Indonesia. Di bagian ini, Dewi tetap dengan gayanya yang lugas mengkritisi Soeharto dan kroni-kroninya. Harap pula dicatat, surat ini ditulis Ratna Sari Dewi April 1970, 2 bulan sebelum Bung Karno wafat 21 Juni 1970. Berikut nukilannya. Soekarno berpendapat bahwa dunia dikuasai oleh 2 blok kekuatan besar. Dia mencoba menghidupkan kekuatan ketiga yang akan memperbaiki keseimbangan. Di dalam pertikaian ini, Indonesia mempengaruhi dunia ketiga, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara itu, permainan diplomatik ini berarti bahwa Indonesia lambat laun dikucilkan, dan itu sama sekali tidak dimaksudkannya. Dia berpendapat bahwa perdamaian dunia baru bisa dicapai bila kebebasan yang mutlak telah dicapai oleh tiap ras dan tiap bangsa. Tetapi keadaan terisolasi dari negara ini menyebabkannya mundur dari perserikatan bangsa-bangsa, Bank Dunia, dan misalnya ketidakhadiran kita di Olimpiade Tokyo. Indonesia meninggalkan PBB setelah terjadinya konflik mengenai pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno berpendapat bahwa PBB tidak bertindak adil terhadap tiap-tiap negara anggotanya, karena Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia tanpa tunduk terhadap syarat-syarat tertentu dan tekanan politik. Indonesia kehilangan perhatian terhadap pemberian bantuan. Sebelum kegiatan Olimpiade di Tokyo, saat berlangsungnya Asian Games di Jakarta, Indonesia dituduh dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik di bidang olahraga. Karenanya Indonesia tidak diperbolehkan mengikutinya. Terhadap perlakuan ini, Soekarno menandaskan bahwa Olimpiade sendiri tidak luput dari pengaruh politik, karena buktinya negara-negara komunis tertentu tidak diizinkan mengikutinya. Bapak Soeharto, bila Anda pada hari-hari itu sungguh-sungguh berpikir secara mendalam mengenai hari depan negara ini, Anda pasti mempunyai pendapat lain daripada cita-cita Soekarno yang akhirnya sering mempunyai dampak seperti angin puyuh. Saya sendiri setidaknya menyaksikan dengan hati berdebar-debar bagaimana diplomasi Indonesia makin mengarah ke kiri. Tidak ada seorang pun yang sempurna,
tanpa kecuali Soekarno. Namun saya berpendapat bahwa Soekarno tidak pernah melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirinya, tetapi selalu melakukan sesuatu dengan jujur dan keyakinan penuh untuk kepentingan cinta tunggalnya, Indonesia. Selama hidupnya, ia sedapat mungkin mencegah rekan-rekan senegaranya saling membunuh. Dibandingkan dengan Soekarno, Anda dan sejumlah rekan Anda memerintah negara dengan jalan membakar emosi dan pertumpahan darah. Anda dan ante-ante Anda yang seharusnya dituntut atas tuduhan membunuh orang-orang tak bersalah dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya atas nama perburuan PKI. Siapa lagi yang masih percaya kepada Tuhan? Dalam hal ini, Indonesia seharusnya tidak layak memiliki seorang presiden yang tangannya berlumuran darah. Bapak Soekarno sungguh-sungguh mencintai negara dan rakyatnya, termasuk pula mereka yang berniat untuk membunuhnya. Bisa dia dekati dengan lembut bila mereka minta maaf. Dibandingkan dengan beliau, Anda menyimpan hati yang kejam di balik senyum Anda. Anda telah menyuruh membunuh ratusan ribu orang. Bolehkah saya bertanya sekali lagi, apakah Anda tidak mampu mempertahankan posisi dan kekuasaan Anda kecuali dengan kelicikan dan pertumpahan darah? Barangkali kesalahan Anda terbesar adalah tidak segera membunuh Soekarno tahun 1965 itu. Dengan mudah Anda bisa menuduh para komunis melakukan pembunuhan itu. Bila Anda mau dengan cara itu, Anda bisa mencegah dilakukannya pembunuhan massal pada rakyat. Dan sementara itu pula, Anda bisa mempertahankan kedamaian jiwa jutaan pengagum Soekarno. Para pengagum yang sekarang hanya bisa memandang tanpa daya nasib yang menimpa pemimpin mereka. Selanjutnya, akan sia-sia saja melampiaskan rasa rendah diri Anda terhadap Soekarno. Itu akan merupakan kematian yang lebih terhormat bagi pemimpin besar revolusi daripada seperti sekarang disiksa sampai dijemput maut. Merupakan aib nasional untuk Indonesia bahwa Soekarno tidak diperlakukan dengan lebih terhormat yang patut diterimanya setelah mengabdikan seluruh hidupnya bagi nusa dan bangsanya. Izinkan saya mengakhiri surat ini dengan menyatakan sekali lagi kesetiaan saya yang mendalam untuk Bapak kita. Hidup Bung Karno. Ratna Sari Dewi Soekarno, Paris, April 1970. Ditulis oleh Roso Darat. Demikianlah kura-kura Tagar Lambe Sinten.